Bayanglah bagaimana hidup zaman Nabi Idris. Begitu mudah, begitu indah, begitu dahsyat. Teknologinya adalah yang barangkali entah berapa juta tahun lagi kita akan mencapainya ke situ. Belum kita ini. Kita dengan teknologi Sulaiman saja masih membutuhkan adalah ribuan tahun atau jutaan tahun bahkan. Sahabat tadi semua. Bagaimana zaman Nabi Sulaiman memindahkan ada teleportasi, telekomunikasi adalah dengan bukan sekarang kan pakai alat, dulu nggak perlu gitu. Makanya ada bahasa telepati gitu kan, teleportasi gitu kan tadi. Satu kedipan cukup memindahkan istana gitu kan tadi semua. Jadi mari kita mulai belajar meluaskan karena innallaha adalah wasi'un alim. Allah itu maha luas pengetahuannya, sahabat. Jadi hari ini adalah maka Abah harus ingatkan, ayo kembali ke tauhid, ayo kembali ke tauhid, ayo kembali ke tauhid. Karena satu-satunya obat untuk menutup kegelapan adalah cahaya. Ayo dikir, kata Abah, ayo dikir, ayo atako, dan lain sebagainya. Karena yang akan diselamatkan itu illa qalilun minhum. Dan itu sudah Allah sampaikan, sahabat. Dan setiap zaman adalah begitu ya. Jadi kapal Nabi Nuh itu jangan kamu bayangkan kapal yang di dalamnya ada onta, ada ular, sepasang-sepasang, kata Quran begitu kan dari semua. Itu harus diterjemahkan dalam. Bahkan tadi kata Abah juga Quran kalau dilihat dengan mata dohir, Allah hanya menunjukkan tadi semua. Karena di dalam Al-Quran itu ada pemahaman mantuk, ada pemahaman mafhum tadi semua. Saya setuju kemarin dengan Kiai yang menyatakan bahwa bahwa sesungguhnya tadi kalau Abah sekarang lebih pada mafhum tadi semua. Jadi saya juga jawab sekaligus Kiai yang mengirimkan video dari seorang Kiai. Terima kasih walaupun adalah mengkritisi Abah. Bagi Abah nggak ada masalah dikritisi semua. Ini kan hanya tentang adalah tinggal siapa yang paling dalam nyelam, tinggal siapa yang paling dalam, yang paling tinggi naik, tentang siapa yang paling jalan-jalan jauh, tentang siapa minum kopi paling pahit. Ini hanya tentang itu sebetulnya. Maka bagi Abah, terima kasih. Betul, saya setuju dengan Kiai bahwa sesungguhnya adalah kita tidak boleh makna mantuk. Mantuk itu makna lurus di Al-Quran. Tetapi hari ini justru sahabat adalah kegagalan kita Islam memahami hukum Islam itu sendiri karena terlalu menggunakan tafsir mantuk lempeng gitu kan tadi semua. Padahal di dalam Al-Quran itu yang kata Abah juga setiap nas itu ada mafhum nas. Nah kita harus kembali pada Idris itu pada Allah itu dengan mafhum nas. Kalau pada arti mantuknya, nah inilah yang kita akhirnya hanya melihat permukaan tapi dengan melihat kedalamannya dari semua. Maka hari ini tauhid sebetulnya adalah mengajak kepada mafhum. Sementara fikih adalah mantuk, adalah lebih kepada ilmu-ilmu zahir dari semua. Di antaranya adalah fikih dan lain sebagainya. Itu sahabat ya. Yang harus kita pahami sekarang. Jadi terima kasih Pak Kiai dari Jawa Timur kalau tidak salah. Yang mengirimkan video karena tadi kata Abah, kamu kalau Imam Syafi'i Imam Malik ya, tapi beliau bijaksana menyampaikannya. Betul apa yang Kiai sampaikan. Bagi Abah perkataan itu ada terkadang ya tadi karena Abah itu sudah melihat semuanya kalam, bukan lagi mulut kayak gitu. Maka orang yang memfitnah pun Abah nggak melihat lagi apa yang diucapkannya, tapi Abah melihat kalamnya. Kepada orang-orang yang menulis komen buruk pun pada Abah udah nggak melihat makna tulisan tadi. Walaupun makna itu menyerang Abah, nggak ada masalah. Bagi Abah lihat fiilnya, itu saja. Tetapi saya setuju dengan Kiai, memang ada arti mantuk, ada mantukoh, ada juga arti secara makna. Itu. Nah hari ini kenapa kita tertinggal? Karena tadi terlalu mantuk gitu kan tadi. Lurus saja menafsirkan Quran. Padahal Quran diartikan lurus hanyalah makhluk. Al-Quran dilihat dengan hati, ilmu pengetahuan. Al-Quran dilihat dengan jiwa, cinta. Al-Quran ada dirasakan dengan sir, ada Allah. Allah lah yang ada itu sebetulnya. Nah, itu ya sahabat sekaligus juga. Jadi pada saat zaman Nabi Nuh itu ada kapalnya sudah canggih. Karena
Kan Nuh dan Idris itu satu zaman itu. Bahkan Idris memberikan pesan kepada Nuh untuk melanjutkan kenabian nabawiyah seolah-olah. Tetapi zaman Nuh lah akhirnya hukuman itu datang. Jadi akhirnya manusia adalah ditenggelamkan, dihabiskan oleh Allah saat itu, sahabat. Tapi yang harus kamu pahami adalah tentang canggihnya kapal Nabi Nuh. Karena teknologi yang terjadi pada zaman Nabi Idris adalah teknologi yang sangat super canggih. Jangankan tahun ini, jangankan zaman kita. 1000 tahun belum tentu sampai pada teknologi zaman Nabi Idris. Bagaimana sudah membentuk segalanya dengan suara, sahabat. Nah, itulah tadi, dengan suara. Batu itu bukan dibelah, tapi dileburkan. Hari ini kan udah nggak bisa. Gitu. Bahkan orang teman saya adalah di UGM itu, katanya untuk membetulkan Candi Prambanan aja kita nggak ada kren yang bisa ngangkat 100 ton ke atas. Zaman kita sekarang itu sudah bingung membetulkan. Zaman kita sekarang, sahabat kita di tembok Cina itu kalau katanya ada yang jebol itu bingung. Karena teknologi kita belum mendukung itu. Walaupun kita melihat tuh, wah sekarang zaman canggih gitu kan. Padahal kecanggihan hari ini adalah kecanggihan yang datang dari keserakahan. Kecanggihan yang datang dari elit global. Kecanggihan yang datang adalah ingin mengontrol manusia lewat agama. Maka diadu dombalah 3 agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Padahal ini kamu harus pahami. Kisah itu adalah kisah yang telah dibuat oleh mereka. Nah inilah yang maka harus mulai cerdas hari ini. Karena kata Abah, 2025 Abah sebagai pembuka. 2027 gerbang awal. Tapi kemudian akan terjadi adalah 2045. Kalau manusia hari ini adalah tidak kembali pada tauhid. Ingat itu. Ya. Maka Abah yang ajarkan tauhid tadi semua. Jadi maaf Kiai, bukan Abah nggak ngerti arti mantuk, tetapi sekarang ini harus dibawa kepada arti mafhum. Karena tauhid itu adalah tanpa mengerti adalah mafhum nasnya, maka tidak akan ngerti makosid dari semua. Karena apa yang arti mantuk itu udah anti kulit yang kelihatan saja, maka kita akan banyak tertipu. Karena keadaan dunia ini kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, memang tipuan. Jadi kalau hanya menggunakan kata arti mantuk, walaupun begitu tidak boleh ditinggalkan arti mantuk. Tetapi juga hari ini karena momennya berbeda, keadaannya berbeda, kata Abah juga. Maka Abah dulu diam, ada masalah dengan semua. Tapi hari ini tadi karena seolah-olah dibukakan pemahaman pada diri ini, diam juga salah. Tadi semua. Maka Abah suka banyak bicara kalau menyaksikan video-video Abah. Membuka rahasia-rahasia Adam. Nah hari ini adalah karena ada yang bertanya tentang kenapa Idris itu pernah disebut di surga dan pernah melihat surga dan neraka. Kenapa juga adalah disebutkan bahwa Idris itu manusia tercerdas oleh Nabi Muhammad. Tadi semua memang faktanya. Faktanya Idris adalah betul-betul manusia, adalah saintis yang sudah dirancang oleh Allah, menciptakan teknologi yang maha canggih, tapi tadinya adalah untuk kemakmuran manusia, tetapi kemudian dirubahlah oleh sekelompok orang yang menganggap adalah gatekeeper, penjaga gawang dunia ini yang ingin mengontrol manusia, yang disebut dengan elit global. Hari ini yang berkuasa itu elit global. Sahabat ya. Maka hari ini juga dengan munculnya digitalisasi, dengan munculnya adalah kemudian bagaimana serum-serum disuntikan pada tubuh manusia, gitu kan tadi. Dan manusia akan dikontrol, waktu tidurnya dikontrol semuanya, semua ya. Jadi kita pahami. Nah, Idris itu di industri di negara lain disebut dengan Enok, sahabat. Kalau kalian melihat dalam buku-buku sejarah pada Socrates misalnya atau pada Plato, Enok itu Idris. Nah, kita ini harus mulai, kita ini benci Sabda Palon tahu Nabi Sis, benci Sang Buddha Gautama tahu-tahu Nabi Zulkifli tadi semua. Benci Plato, padahal Plato itu nabi dan tadi semua. Maka kenapa Plato, Aristoteles, kenapa
Kaidah mantik itu sudah datang dari Aristoteles tadi semua. Karena mereka adalah sebenarnya seorang nabi dari semua. Tidak mungkin namanya diabadikan sampai hari ini kalau bukan dia adalah manusia unggulan, sahabat. Maka inilah yang Abah ingin sedikit berbagi karena sekarang tahun 2026, 2027 akan masuk pada gerbang itu. Maka kata Abah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan back to tauhid. Karena dulu pernah dihancurkan, manusia meninggalkan tauhid. Dan hari ini manusia melaksanakan sholat tapi nggak kenal Allah. Hari ini manusia bersolawat pada Nabi nggak kenal Rasulullah. Hari ini manusia membaca firman Allah tapi nggak kenal kepada yang berfirman. Nah ini kan tandanya sama kayak dulu. Dari semua umat Nabi Nuh, umat Nabi semua ya. Dan mereka yang lawannya Nuh, lawannya Idris, lawannya Sulaiman, itu adalah hari ini terus membuka kunci langit yang pernah disembunyikan, yang pernah ditutup, dan hari ini adalah disimpan adalah di benua Antartika itu adalah 20 km di bawah adalah planet es yang zaman Nabi Idris itu bukan es tetapi sebuah pulau yang sangat indah dari semua ya. Tapi kelihatannya sekarang elit global ingin menguasai dunia dengan mencari kunci-kunci itu, termasuk nanti mereka akan datang ke Gunung Padang ya. Karena Gunung Padang itu bukan gunung tetapi adalah kunci. Kemudian juga adalah yang terjadi piramid yang ada di beberapa negara juga bukan adalah bangunan batu tetapi adalah kunci masa lalu yang disembunyikan semua. Demikian pula banyak peninggalan dunia hari ini yang masih tertinggal, termasuk di Bolivia itu, di mana batu ada ribuan ton berbentuk huruf H, granit itu. Tapi coba kamu bisa bayangkan kan, bagi orang yang awam mungkin cuma hanya gitu. Tapi bagi saintis dia akan bingung bagaimana zaman itu. Itu. Karena selalu dia gambarkan adalah tadi setelah bumi itu dihancurkan, nanti manusia akan kembali lagi karena tadi refreshing, reset ulang. Kembali lagi seolah-olah di bumi yang primitif, yang tanpa teknologi, tanpa listrik, tanpa itu. Itulah sedikit gambaran walaupun mereka nipu ada film 2012 gitu kan tadi semua. Film 2012. Nah, tetapi bandingkan dengan film 2012 itu zaman Nabi Nuh. Nah, zaman Nabi Nuh itu kapalnya lebih hebat dari film 2012. Bahkan di situ ada data genetik binatang. Jadi bukan binatangnya sebenarnya, tetapi genetiknya. Tetapi adalah melebihi dari kultur jaringan. Untuk menciptakan onta, tidak perlu ontanya yang dibawa. Nah sementara digambarkan di dalam kehidupan itu seolah-olah kapal Nabi Nuh itu dibuat sangat tradisional dari kayu gitu kan tadi semua. Kemudian ditaruhlah binatang berpasangan-pasangan tadi sehingga sangat kotor, macan dengan macan, binatang dengan binatang. Ini sebetulnya penghinaan sebetulnya. Kalau kalian ngerti. Penghinaan ya. Padahal kapal Nabi Nuh itu adalah kapal yang pernah tercanggih, lebih canggih dari Titanic gitu kan tadi. Semua data komputer, data genetik, data manusia disiapkan di situ. Nah inilah butuh pemahaman memang, butuh ilmu pengetahuan dari semua ya. Jadi itulah ya kenapa Nabi Idris adalah dekat waktunya dengan Nabi Nuh karena memang satu zaman, sahabat. Kan dikisahkan Nabi Idris katanya bersahabat, itu bahasa syariatnya. Bersahabat dengan malaikat maut karena ingin lihat surga dan neraka. Kan kita hanya tahu sampai di situ. Ya bolehlah nggak apa-apa sampai situ. Tapi mari hari ini sahabat, karena masanya sedang kita ini ada dalam genggaman sekelompok manusia ingin menghancurkan kita dari semua, menjauhkan dari Allah gitu kan atas nama agama dan lain sebagainya dari semua. Bahkan maaf termasuk juga kisah mazhab itu jangan kamu kira itu bukan kisah makanya jangan selalu percaya dengan dari kata kama qala Imam Syafi'i itu
Belum tentu. Verifikasi. Cari datanya. Itulah hari ini. Jadi kamu itu jangan motong video hanya di situ saja. Apapun yang dikatakan oleh mereka bagus pada zamannya. Tadi semua. Karena setiap zaman ada orang, setiap orang ada zaman. Tadi semua. Tapi kemudian karena kita kalah perang, maka kisah itu dipalsukan. Itu yang harus dipahami ya. Jadi itulah sahabat ya, salah satu China adalah dengan ada kode alam yang kemudian pada saat zaman Nabi Nuh itulah sebetulnya penghapusan karena dunia sudah konsleting. Pada saat teknologi melampaui batas, maka dunia ini konsleting. Maka Tuhan adalah akan menghapus itu kembali. Yang disebut the great erasure. Maka kenapa setiap zaman Nabi ada dihancurkan. Setiap ada zaman Nabi dihancurkan. Setiap zaman Nabi dihancurkan. Nah, Quran hanya memasukkan sedikit-sedikit Bani Ad, Bani Samud, Mesopotamia, Babilonia, dan lain sebagainya. Termasuk kaum Saba gitu kan tadi semua. Yang Wonosobo gitu hari ini kan gitu semua. Ini kembali hari ini sahabat akan diaktifkan oleh mereka. Tetapi mereka menggunakannya justru untuk menguasai manusia dengan istilah kode mata satu. Yang kemudian adalah manusia adalah dikontrol secara teknologi dengan digital. Maka kenapa hari ini? Satu saat nanti. Kenapa ada orang sudah mengatakan nanti hati-hati listrik bisa padam. Nanti hati-hati bahwa harga beras bisa melonjak tinggi dan lain sebagainya. Nanti duit rupiah nggak laku. Nah, itu pandangan yang tidak 100% benar, tetapi juga tidak 100% salah, sahabat. Karena kejadian dunia itu dari awal sudah begitu. Jadi bisa kamu bayangkan kan teknologi. Dan hari ini sebetulnya apa yang dicari-cari Plato barangkali hari ini kalau Plato ada akan datang ke Abah gitu kan, nanyain masalah ini gitu. Karena dia sudah menulis di bukunya tentang Atlanticity atau Sundaland juga yang ada di sini, yang kemudian juga sama ditenggelamkan. Kenapa ditenggelamkan? Karena manusia sudah melampaui batas kemanusiaan. Manusia sudah ingin menjadi Tuhan. Dan hari ini sadar nggak sadar manusia sudah jadi Tuhan. Merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar. Ah inilah sahabatnya. Akibat akhirnya sholat nggak kenal kepada yang nyuruh sholat. Tadi bersolawat tidak kenal kepada yang Rasulullah yang diutus tadi semua. Membaca Quran tidak kenal kepada yang berfirman. Nah ini kan tandanya juga sama sahabat hari ini. Makanya Allah menyindirnya, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah khatamallahu ala qulub. Itu sebetulnya adalah. Nah itulah ya, mari Abah ingin mengajak kepada wawasan yang sebetulnya tentang siapa Idris, siapa Nuh, betapa hebatnya teknologi zaman Idris. Bahkan hari ini peninggalan arkeologi membuktikan itu. Kalau kalian sadar, cuma sayang kita ini sejarah ini selalu dimiliki oleh pemenang perang. Sejarah ini dimiliki oleh kelompok orang yang ingin menguasai manusia. Maka muncullah istilah agama tadi semua. Maka kata Abah, agama ini ciptaan. Sebetulnya dari Nabi Nuh pun sudah Islam, dari Nabi Adam pun Islam. Karena Islam itu ada dulu ya tadi Allahnya satu, Rasulnya satu, ya agamanya juga satu. Nah tinggal memaknainya tadi semua ya. Memanainya, siapa Muhammad itu, siapa Allah itu, siapa Adam itu, siapa Idris itu, siapa Nuh itu. Nah, itu tinggal, itu adalah kecerdasan nanti, adalah manusia, adalah, maka itulah logika ilmu sudah Allah ciptakan, termasuk logika ilmu mantik Aristoteles, Allah sudah ciptakan ribuan tahun yang lalu. Dari semua sama, logika berpikir, dari semua ya. Jadi ini ya sahabat ya. Jadi kemudian yang ada di Bolivia itu adalah batu berbentuk huruf H. Dan itu waduh katanya kata teman saya udah ke sana sulit dipahami. Nah inilah, nah ini semua. Itulah bukti arkeologi bahwa kehidupan itu bukan dari mulai dengan Nabi Adam gitu kan tadi semua. Paham itu? Nah, itu. Nah, ini juga bahwa Nabi Adam itu siapa sih? Nah itu juga harus dipahami. Gitu. Bayangkan aja, salah satu turunan yang masih dekat dengan Nabi Adam dari semua, begitu canggihnya teknologi saat itu, sahabat. Nah kemudian
Jadi disebutnya adalah batu andesit dan diorit, sahabat. Yang mana batu itu tidak bisa dipotong dengan intan. Karena hari ini adalah orang memotong yang benda keras itu dengan intan. Tapi di Bolivia itu tidak bisa dipotong dengan intan. Karena batu itu dicetak dulu zaman Nabi Idris, dileburkan dengan teknologi yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Nabi Idris sebagai saintis yang pertama, ahli kimia yang pertama. Mungkin kalau Abah bilang sih, Nabi Idris itulah setinggi-tingginya ahli ilmu kimia, setinggi-tingginya ahli ilmu fisika, setinggi-tingginya ilmu antariksa, setinggi-tingginya ilmu, kan dia dari Allah sendiri. Maka disebut Idris Darosa, maka disebutkan madrasah. Orang yang oleh Nabi sini katakan manusia paling cerdas adalah Idris. Dan manusia yang sudah di sorga itu Idris. Dari semua tadi semua. Karena zaman Idris kalau kamu ngerti, dunia ini betul-betul sorga. Sorga. Listrik nggak usah bayar. Tadi semua. Ya. Energi nggak usah bayar. Tidak usah ada dokter. Karena semuanya kamu cukup menghirup napas sehat. Penyakitmu itu semua. Ya. Makanan berlimpah. Tadi semua. Semuanya penuh, bahkan tidak ada benua Antartika hangat dari semua ya. Inilah gambaran keindahan tentang bahwa pernah ada surga yang kemudian dihancurkan dari semua pada saat zaman Nabi Nuh dari semua. Seolah-olah yang membangunnya Idris, Allah memberikan pada Idris, tetapi Nuh kemudian adalah Rasul yang harus menerima adalah kepada mereka umat-umatnya adalah dengan kapalnya yang maha canggih, lebih canggih dari teknologi Boeing, lebih canggih dari teknologi Titanic, lebih canggih dari teknologi sebuah laboratorium canggih, karena di labnya kapalnya Nabi Nuh itu adalah sahabat. Sebenarnya mungkin bukan orang, wah Abah hayal. Ya silahkan, tetapi hari ini mulai akan terbuka. Nanti kata Abah juga, AI itu satu hal yang baik, karena kamu akan diperlihatkan hal-hal yang dulunya kamu tidak pahami akan muncul. Tetapi masalahnya juga dengan adanya IA, tanda juga kehancuran. Karena hari ini teknologi itu sahabat dikuasai oleh mata satu. Kan kalau tahu mata satu, nah ini mata satu yang selalu ada dari dahulu. Mereka menganggap sebagai adalah gatekeeper, penjaga dunia ini, pengontrol dunia ini, ingin menguasai manusia. Maka hari ini juga kata Abah, kenapa dampaknya negara Islam menjadi jongos hari ini. Coba kalian rasakan. Maka itulah Abah ingin mengajak pada tauhid itu. Wahada yuwahidu tauhidan hari ini. Barangkali mungkin kajian Abah berbeda dengan ulama-ulama kiai-kiai sebelumnya. Karena hari ini Abah diberikan oleh Allah adalah pemahaman yang jauh tentang sejarah dan lain sebagainya. Pemahaman mata batin yang sudah bisa berkomunikasi dengan banyak yang kalian juga sulit Abah ceritakan pemahamannya. Tetapi adalah Abah hanya ingin mempersiapkan biar manusia nggak lepas iman pada saat nanti setelah gen Z ada gen alpha. Gen alpha naik lagi. AI akan naik. Disitulah kebohongan akan dibongkar habis-habisan tentang kehidupan ini. Tentang sejarah, tentang apa semua. Maka oleh karena itu, yang tidak mengalami itu, ya marilah kita hari ini kembali pada tauhid. Yang mengalami itu, back to tauhid. Karena dunia ini dihancurkan pada saat manusia sudah menjauhi tauhid. Dan hari ini Abah menyaksikan kembali manusia menjauhi Tuhan. Dari semua. Yang akhirnya Tuhan adalah beberapa generasi, 6 kalau tidak salah Abah lihat di Al-Quran itu, generasi bumi ini pernah dihancurkan oleh Tuhan. Maka hilanglah Bani Ad, hilanglah Bani Samud, hilanglah Mesopotamia, Babilonia dan lain sebagainya. Termasuk peradaban tercanggih yang pernah ada adalah zaman Nabi Idris tadi semua ya. Yang hari ini oleh mereka elit global itu ingin membuka kembali. Yang mana kunci-kuncinya itu ada pada peninggalan arkeolog yang berbentuk gunung, kayak Gunung Padang gitu kan. Maka hari ini kan ditemukan sejarah, ternyata Gunung Padang itu sudah ada 30.000 tahun sebelum Nabi Adam. Sudah ada peradaban di situ. Dari mana? Dari peninggalannya selalu. Kalau ada tai kambing ya pasti ada kambing dulu kan begitu. Kalau tak ada tai ayam ya pasti ada ayam gitu. Nah hari ini
tainya itu adalah peninggalan arkeolog itulah bukti ada peradaban manusia. Nah, tadi semua bahkan di Laut Arafura itu ditemukan adalah sebuah pondasi gedung tertinggi yang pernah disebutkan oleh Plato, sebuah kejayaan, kemegahan yang pernah ada di Nusantara ini yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah dan semua ya. Tenggelamkan. Nah ini ya barangkali adalah silahkan kalian verifikasi. Enggak semua yang Abah sampaikan itu udah butuh diverifikasi dari semua ya. Tapi informasinya adalah ambil, gak usah memahaminya terlalu dalam, tapi minimal kalian memberikan Abah kisi-kisi bahwa munculnya AI, munculnya robot, maka nanti akan naik dari Gen Z ke Gen Alpha. Ini adalah sedang proses kembali adanya the Great Erasure, akan menghapuskan kembali peradaban manusia untuk mengembalikan kepada normal. Karena manusia sudah jadi Tuhan. Ya, sekarang orang Islam sudah jadi Tuhan, merasa hidup itu kan jadi Tuhan. Nggak sadar Allah ngomongin Firaun, nggak sadar jadi Firaun. Allah ngomongin Namrud, nggak sadar jadi Namrud gitu. Allah ngomongin Adam dan iblis, kita ini nggak sadar sebenarnya kita ini iblisnya itu, gitu. Nah, itu. Nah, itulah maka Quran adalah merimain. Maka Quran itu reminder sebetulnya. Seolah-olah sejarah yang pernah terjadi dibalikin ulang nih sekarang nih. Nah, ini. Kalau kalian memahami Qurannya baik, gitu kan tadi semua ya. Jadi di Antartika ini adalah ditemukan 1820, sudah terkubur jutaan tahun. Kemudian juga adalah pada zaman The Great Alexander, Quran menyebutkan tentang The Great Alexander Agung. Jadi menjelaskan tentang kapal Nabi Nuh yang lebih canggih daripada Boeing Concorde ya. Dan dialah Idris yang menemukannya ya. Dialah seorang intelektual yang tinggi, saintis yang hebat, fisikawan yang hebat. Pada zaman Nabi Idris bukan hanya melihat bintang dan bulan. Sekarang baru pergi ke bulan aja sombong. Maka pernah saya mendengar bahwa di Nusantara ini dulu pernah ke Mars tuh. Berarti sekarang ini tersambung sudah. Oh, pantes orang Nusantara udah ke Mars. Orang Amerika baru sampai bulan. Tadi semua Yuri Gagarin, Neil Armstrong hanya baru sampai bulan. Mereka baru mimpi ke Mars. Nusantara ini sudah ke Mars. Tuh bayangkan teknologi Idris. Karena kamu jangan dikira semua benda ini adalah diam, kata Idris. Semuanya adalah ritme irama-irama Tuhan yang sangat indah. Dan dia bisa menjadikan rahmat kalau kamu menggunakannya dengan benar. Tapi dia bisa menjadikan azab pada saat kamu menggunakannya dengan salah. Tapi hari ini ada satu kekuatan yang ingin menggunakannya dengan salah. Itulah terciptalah agama untuk diadu domba. Terciptalah teknologi-teknologi, buku-buku sejarah. Maka Abah kemarin kepada Kiai, bukan Abah membaca kitab kuning, tapi hari ini verifikasi. Karena Abah pernah diundang oleh Kiai Ilyas, bahwa sesungguhnya zaman 2020, 2 tahun yang lalu adalah Abah hadir di Cipasung, adalah sudah membahas 87 kitab kuning yang dalamnya sudah dirubah. Nah ini yang maksud Abah. Karena sekarang itulah akhirnya manusia sekarang adalah beragama tak bertuhan. Karena hati-hati dari semua. Itulah hari ini pada saat kita berbicara dengan disandingkan ke Al-Quran, ternyata banyak kitab kuning yang berseberangan dengan Al-Quran. Nah inilah makanya sekarang ini back to Al-Quran. Semua. Baik mantuk maupun mafhumnya dari semua. Itu saja yang Abah inginkan. Bukan untuk ribut, bukan untuk apa-apa. Tadi semua ya. Cuma orang-orang ini yang tadi ini kadang-kadang sumbu pendek ini susah. Tadi semua. Tadi semua. Dia nggak ngerti. Cuma maunya ribut aja hidupnya. Itu heran saya tadi semua ya. Jadi yang menjelaskan tentang materi ini energi cahaya Nabi Idris sahabat. Orang sekarang ini teknologi yang ada hari ini adalah remeh yang sedang dikumpul-kumpul oleh mereka yang dengan sombong ini penemuan kami kan gitu. Itu remah zaman Nabi Idris. Tahu kan remah? Nasi biji yang jatuh dipulungin. Tapi sambil itu mereka sedang mencari kunci sebenarnya teknologi yang pernah ada zaman Nabi Idris. Dari semua ya.
yang kemudian pada saat Nabi Nuh dihancurkan. Ya, ini ya. Jadi di zaman Nabi Idris itu ada yang disebut dengan ley line. Ley line itu adalah bagaimana menggunakan gelombang ini menjadi listrik. Coba tadi semua. Memecah balu dengan lagu. Memecah batu dengan lagu, dengan irama. Jadi menggunakan metodologi suara. Maka pantas hari ini konsep kun fayakun itu adalah bagaimana suara yang berenergi dengan rasa Tuhan. Kamu bisa menghasilkan tadi semua. Maka inilah sahabat, marilah kita belajar ya. Karena kamu sudah terlanjur masuk pada gate baru. Artinya apa? Saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek kita di hidup pada zaman dengan kita beda dengan kita hari ini. Apa kasih tahu? Dan hari ini juga sesungguhnya adalah yang disebut dengan gelombang portal dunia baru. Semua. Yang caranya kamu untuk hidup berbeda dengan cara sebelumnya. Maka tidak bisa lagi kamu hari ini berkomunikasi menggunakan morse, menggunakan apa namanya? Tidak bisa. Menggunakan merpati. Karena hari ini kamu dipaksa untuk menggunakan handphone, video. Maka itulah lihat. Teknologi yang dulu untuk foto ada Ricoh, ada Fuji, ada apa. Untuk ini ada radio. Dulu ada radio 2 ban, radio 3 ban. Dulu ada apalagi yang ada center. Dulu apalagi yang ada musik. Bahkan TV hari ini. Tapi hari ini sudah bisa disatukan pada handphone. Hilanglah semuanya itu. Hilanglah Ricoh, hilanglah Fuji, hilanglah Wartel, hilanglah center. Gitu. Hilanglah juga apa namanya Walkman. Walkman dulu kalau pakai Walkman ke kampung pakai Walkman. Inilah bahwa dunia ingin mengontrol kita pada satu titik. Itu baru dunia telekomunikasi, belum lagi dunia kedokteran, belum dunia genetika, belum dunia antariksa, belum tentang ilmu filologi dari semua. Bagaimana manusia memahami semua dari kertas-kertas yang pernah ditinggalkan. Nah ini ya yang harus dipahami oleh kita. Jadi sekali lagi Abah katakan bahwa kita bukan pada hidup di zaman kakek kita hidup. Walaupun sama kelihatannya. Maka tadi, kenapa zaman kakekmu nggak ada apa namanya handphone misalnya? Iya, karena sekarang sedang ditarik ke situ semua. Bahkan hari ini lebih parah lagi, semua harus digital. Seolah-olah KTP-mu nyambung kepada apa? Bankmu semua. Bank nyambung pada KTP kakakmu semua ya. Bahkan nanti apa namanya teknologi-teknologi termasuk virus-virus mulai disuntik-suntikan dari semua ya supaya manusia dikontrol dari semua jumlahnya, dikontrol kemampuannya, dikontrol kebodohannya supaya mereka adalah jadi kambing-kambing perahan mereka yang mengatakan dirinya adalah elit global itu sahabat ya. Tapi hari ini mereka sendiri akan tertampar dengan teknologinya karena kemajuan teknologi menjadikan kita orang-orang bodoh. Oh begitu ya, oh begitu ya. Itu sebenarnya adalah remah-remah yang pernah ditinggalkan oleh Idris, sahabat dari semua ya. Ini harus dipahami ya. Kemudian, jadi Nabi Nuh itu adalah operasi militer. Sesungguhnya operasi militer Tuhan. Ya kalau kita mengerti teknologinya. Badai yang ada itu boleh dikatakan sekarang bom hidrogen. Soalnya oleh Allah itu dari dalam bumi dan dari atas langit diturunkan air itu. Itu kalau hari ini mungkin dipahaminya sebagai bom hidrogen. Tapi itu adalah operasi Allah untuk menormalkan kembali manusia yang sudah melampaui batas, manusia yang sudah lupa pada Tuhan pencipta, manusia sudah lupa jati dirinya. Itulah manusia sudah jauh dari tauhid sebetulnya. Maka itulah kenapa Abah dari mulai 2 tahun ini gedor masalah tauhid, bukan merendahkan fikih. Nah inilah orang salah lagi menafsirkannya. Tadi Abah ini adalah ahli fikih sebelumnya dari semua ya. Tapi karena mengerti, memahami keadaan yang terjadi, maka itulah kenapa Abah gedor dengan tauhid dari semua ya. Tidak cukup sekarang kamu kamakola para imam-imam itu hari ini. Karena kamu harus sudah siap bisa menyaksikan sendiri. Itulah yang harus dipahami dari semua. Itulah kenapa mereka sendiri sepakat jumhur ulama taklid itu haram.
Semua ya. Untuk hal-hal tertentu nggak boleh kamu kola Imam Syafi'i, kola Imam Malik, nggak boleh. Karena kamu harus bersyahadat menyaksikan sendiri Allah dan Muhammad oleh dirimu. Iman tidak bisa dipinjam oleh bapakmu. Maka hari ini banyak orang Islam mengaku sudah Islam, padahal belum. Karena dia menganggap karena bapaknya Islam, apa kira langsung begitu? Tidak, sahabat. Inilah yang harus dipahami juga. Sementara orang pada saat orang datang, orang dari luar agama, dari Kristen, dari Hindu, dari Buddha ingin masuk Islam, harus 2 syahadat. Tapi kamu apakah bisa langsung iman itu pinjam dari bapakmu? Nah ini persoalan juga hari ini. Syahadat itu tidak bisa pinjam dari kakekmu. Dari semua. Bahkan kamu tidak bisa syahadat itu daripada baginda Nabi bahkan. Maka itu tadi kata Abah, video itu dipotong orang nggak ngerti. Harusnya dijelaskan sebelumnya dan ini ujungnya tadi semua. Kamu pada saat awal tahun jangan kamu kola Syafi'i, kamu kola Imam Muhammad. Kamu lihatnya di situ. Nah itulah akhirnya menjadi fitnah tadi semua ya. Padahal iman itu tidak boleh. Kita adalah tadi maka sebut ada iman taklid, ada iman idlal, ada iman adalah tahqiq. Nah, iman yang tahqiq itu yang diminta ya. Yang iman yang sudah berhakikat, tahqiq dan semua ya. Itu ya sahabat yang harus dipahami dari semua ya. Jadi barangkali itu saja yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali sahabat-sahabat sudah mau bekerja dan lain sebagainya. Tetapi Abah ingin memberikan hanya anggaplah sebuah informasi yang kalian juga cari tadi semua. Tapi tadi disinilah kadang-kadang kalau ngopi kurang jauh, kalau ini berpengetahuan karena tadi semua. Bayangkan sahabat, Al-Quran kita ini baru 1% yang kita buka. Ulama Syekh Ali Jum'ah itu yang mengatakan. Dan Syekh Muhammad Abduh yang mengatakan Al-Quran masih perawan. Dan kamu manusia tidak mau makan, kita lebih terjebak pada kitab-kitab kuning yang kamu juga jangan salah arti lagi tadi semua ya. Karena Abah juga bisa ngerti ilmu nahu, ilmu sorob ini karena belajar dari kitab kuning, dari Tijan, kemudian dari dulu Kailani, Yakulu, Imriti, apa semua ya. Tetapi yang harus Abah ingatkan di zaman ini, karena ada program-program orang yang ingin merusak kita, keimanan kita, menjauhi kawan tauhid kita. Ayo verifikasi. Segala apa yang kau baca hari ini. Coba kamu buktikan. Pasti menemukan. Karena pada tahun 22 tahun yang lalu Abah diundang ke Cipasung kayak Ilyas. Saat itu saja 87. Kata Mama Kiai Ilyas waktu itu, sebenarnya ini bisa jauh lebih banyak lagi. Dari semua ya. Nah hari ini kenapa beragama kita tidak bertuhan? Akhirnya apa? Ritualnya masih kita jalankan, tapi ruh agamanya hilang. Maka hari ini kenapa korbannya justru bukan orang bodoh. Mereka-mereka yang bergelar kiai haji, menteri agama, bahkan pesantren-pesantren. Kenapa? Karena tadi beragama kehilangan Tuhan. Akhirnya mengikuti gaya mereka, elit global, agama dijadikan komoditi, agama dijadikan hanya sebatas untuk cari makan, agama Muhammad hanya difitnah setiap hari dan Allah disebut-sebut Allah, tapi kamu tidak kenal kepada Dia. Disebut-sebut Muhammad, kamu nggak kenal dengan Rasulullah. Inilah yang terjadi hari ini. Kalau ini dibiarkan, maka berarti kita akan sama seperti kaum-kaum itu akan di great erasure oleh Allah. Bagaimana caranya? Cukup benua Antartika yang tebalnya hampir 20 km itu mencair. Kembali lagi bumi ini hanya cairan. Yang pernah terjadi zaman Nabi Nuh. Tadi semua. Nah ini teknologinya beda. Kalau dulu air itu, kalau zaman Nabi Idris itu nggak ada namanya benua Antartika. Jadi the great eraser-nya itu air yang keluar dari bumi dan air yang turunkan dari langit. Tapi sekarang Allah sudah siapkan benua Antartika. Yang luasnya lebih besar daripada daratan kita sendiri ini semua. Kalau dia mencair, bayangkan 20 km dalamnya, luasnya lebih luas daripada sepertiga bumi ya gitu kan tadi semua. Mencair seketika, bukan seketika karena sekarang kan global warming sedang memanas, mencair. Kamu lihat di Ancol. Lalu orang yang membawa ilmu Allah itu akan disesatkan setiap jam dan pengikutnya hanya sedikit.
Silahkan. Mari kita buktikan. Kalau kalian yang benar, Abah berikan amal Abah pada kalian semua. Kepada orang syariat itu. Tapi kalian yang salah, silahkan tanggung. Saya tidak usah nuntut kalian benar. Karena kalau tidak disampaikan hari ini, umat akan terus dihancurkan. Dan hari ini, kalian tonton sendiri. Tonton sendiri. Jangan sampai udah ngambang. Jangan sampai udah jadi bangke baru kalian ngerti. Itulah. Lihat umat siapa lagi? Semua umat itu yang selamat sedikit. Umat Nabi Muhammad. Langsung saja kita ke umat Nabi Muhammad. Yang selamat sedikit apa banyak? Dan Allah sudah mengatakan walaqad darokna li jahannama katsiran. Katsiran itu banyak dikit. Kenapa Allah mengatakan kasiran? Cuma orang nggak ngerti jahanam itu. Kalau ustadz yang oon nggak ngerti, pasti itu neraka jahanam itu dibakar api, disiksa. Padahal yang mensiksa hidupmu sendiri di sini tadi semua. Wong sekarang aja udah disiksa. Hayang beli mercy itu bisa, hayang jalan-jalan itu bisa, pakai bahasa lagi saya, yang penting sabar, berep aing. Itulah kalian harus ngerti. Setiap nabi itu, saya tanya, apakah Nabi Muhammad di Mekah itu diterima apa ditolak? Ditolak. Sampai Nabi Muhammad waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, siapa yang nyuruh hijrah? Allah nyuruh hijrah sampai pakai akal Ali suruh tidur pura-pura jadi Muhammad. Kenapa beliau pura-pura jadi Muhammad Ali? Supaya menyelamatkan Rasulullah yang mau hijrah berputar sebelum naik ke gua tadi semua. Coba. Jadi menurut kalian yang sekarang rame ini nggak tahu saya cara kalian berpikir beragamanya itu kebanyakan orang Indonesia. Kalau orang, maaf ya, kalau Abah cerdas, set. Begitu Menteri Agama 4 dibui aja berarti cara metodologi ini udah salah. Udah sekarang 1.800 kasus di Indonesia. Tadi pesantren yang bermasalah dengan santrinya. Bahkan maaf ya, Pak Imo yang berkata ya, saya nggak menyebutkan pondoknya, nih Pak Imo contoh. Ternyata jangan dikira perempuan yang masuk ke perempuan itu nggak lesbi. Inilah kesalahan metodologi. Nih orang tuanya di sini. Kalau ada anak kalian perempuan nggak mau tinggal di pondok takut, itu pasti di pondok itu. Bu Haji, hati-hati sama anak kita. Udah nggak mau. Padahal perempuan sama perempuan, hati-hati. Dia tidak berani ngaku, tapi ada desakan lingkungan yang dia walaupun dia tidak, dia tutupi karena nggak mau buat fitnah kepada pondoknya sendiri. Tapi sekarang Abah menyaksikan, apa kamu aman laki sama lanang itu? Umat Nabi Lut makin banyak hari ini. Karena manusia ini sekarang ini ngejelas. Saksikan oleh kalian, barangkali kalian masih hidup. Tadi Abah sudah tidak ada, karena tidak ada yang Abah rindukan kecuali mati. Karena kenapa? Ditanya oleh tadi, kenapa Abah 2 hari tidak live? Kata Abah, begitu mata ini menyaksikan banyak hal yang akan terjadi,
hancur tubuh ini. Sebenarnya terlalu banyak yang Abah lihat. Semua. Dan apa yang sudah Abah lihat selama ini semuanya terjadi. Itulah yang saya ngeri. Maka saya selalu merindukan, kalau pagi ya Allah, kalau saya nggak mati pagi ini, tolonglah ya Allah siang. Kalau nggak siang ya Allah, barangkali malam saya pulang. Tadi semua demi Allah, Pak. Kalian saksikan kenapa para orang-orang soleh itu lari ke gunung, lari ke guha, karena mereka itu. Saya yakin sekarang saya mengerti. Pasti mereka itu berat untuk menyaksikan apa yang disaksikan mata batinnya. Tapi kenapa nggak banyak orang tahu? Karena buta mata batinnya. Itulah kata Allah, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Para kiai marah, buta budek banyak, padahal kalah sama bimbo bermata tapi tak bertelinga tapi tak berhati tapi tak merasa. Maka mari kita lihat dalam Sirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan tentang bagaimana kita diciptakan dan banyaknya manusia yang tidak bisa pulang. Inilah landasan awal beliau menulis kitab Sirul Asrar, karena banyaknya ruh yang tidak bisa pulang dan tidak menyadari siapa dirinya, untuk apa diciptakan. Tapi sekarang manusia lebih mendengar perkataan orang yang Abah yakin Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali belum tentu dia yang menulis itu. Karena Abah sekarang sudah menemukan bukti-bukti mereka hanya digunakan namanya. Contoh dalam kitab I'anatul Talibin, berbeda apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang apa? Tahlil. Sekarang orang tahlilan itu sudah dianggap perbaikan gigi, bahkan objekan buat ustadz. Padahal kata Imam Syafi'i apa? Harusnya tahlil itu bukan kamu yang menyusahkan orang yang mati, tapi kamu datang bawa air, bawa duit, bawa rokok, bawa apapun, makanan. Itu makanya sekarang Abah nggak yakin ilmu-ilmu hari ini itu adalah datang dari ulama-ulama mulia itu. Kenapa? Lihat contoh bab sholat saja kata Abah. Sholat itu baru dirumuskan oleh Imam Ja'far As-Shadiq 90 tahun setelah baginda Nabi wafat. Sholat itu tadi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq sekalipun bagaimana sholat Nabi nggak tahu. Ini kayaknya orang sekarang ini pandangan manusia dianggap kebenaran mutlak. Tapi Al-Quran sudah mengatakan aqimis sholat, aqimis sholat, aqimis sholat. Nggak mau dengar dari semua. Makanya kenapa sholat jalan hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, tapi nggak ada menangnya, kalah terus. Pulang dari masjid mikirin hutang. Harusnya hayyal falah, marilah meraih kebahagiaan, marilah meraih kemenangan. Karena kamu sholatnya nggak sholat, sholat yang nggak sholat, hanya usolli di masjid cuma buat ngelamun. Inilah karena konsep masjidnya. Sebelum Allah bicara tentang masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Ma'mur, semuanya secara fisik belum dibangun oleh manusia. Berarti sebenarnya Allah itu sedang bicara masjid, bicara tubuhmu.
Masjidil Haram itu tubuhmu, Masjidil Aqsa itu di tubuhmu, Baitul Ma'mur itu di tubuhmu. Itulah kenapa innama ya'muru masajidallah itu menggunakan imarah, masdarnya imarah. Innama ya'muru masajidallah, bukan innama yu'ammiru masajidallah. Masjid sekarang tempat berantem, masjid tempat perpecahan, masjid sekarang tempat bercabik-cabik, bahkan membuat musyrik manusia. Karena kalian nggak ngerti Tuhan dari awal. Itulah kata baginda Nabi, utlubul ilma, utlub, tolaba, cari ilmu yang mana. Nabi tidak berkata ulum, bukan ilmu nahu, sorob, mani, bayan, mantek, makulat, munadoroh, fisika, kimia, biologi. Bukan. Utlub. Ilma itu dalam mufrad. Berarti yang dicari itu satu ilmu. Itulah ilmu tauhid. Itulah baginda Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Tadi semua. Nah, Abbas terakhir sebagai terakhir, konsep yang Allah katakan dalam Al-Quran kita ikuti. Mau ngikut siapa kalau bukan konsep Allah? Karena Rasulullah itu ngikut konsep Allah. Tadi semua bukan kata si fulan, bukan dari kitab A, bukan dari kitab B. Ini udah tersasar 1000 tahun manusia karena dia tidak mengerti. Kata Allah, kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Tuh, selalu Allah itu tidak mau diduakan. Apa kata Allah? Dari awal. Jadi konsep Allah itu dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Maka Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ada ilah Allah, ada khalifah Allah, ada utusan Allah. Sebenarnya kata Abah yang berat itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah. Yang paling berat buat umat akhir zaman adalah untuk mengakui khalifah Allah yang ada pada zaman dia. Ingat itu. Kenapa ada khalifah Allah yang ada di zaman kita? Ada Rasulullah untuk kita. Inilah kenapa Allah berkata, inni alamu ma la ta'lamun. Pada saat Allah berfirman adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa khalifah itu? Maka itulah khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di bawahnya Allah menegaskan adalah sesungguhnya. Kenapa sampai malaikat subhanaka tubtu ilaika, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat saja adalah salut kepada khalifah itu. Malaikat saja bisa disuruh-suruh oleh orang itu. Orang itu ada nggak di zaman hari ini? Ada nggak? Wajib ada. Kamu itu sebetulnya tunduklah kepada khalifah Allah. Makanya tadi kul a'udzu birabbin nas. Robnya manusia adalah manusia. Itulah konsep dari awal. Maka Allah mengatakan kul hadi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ala wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin.
Maka itulah Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan ada orang yang diutus oleh Allah yang dikatakan adalah yang dikatakan di sini adalah oleh baginda Nabi adalah la tahsulu bi ilmi dhahir bal bi ilmi ladunni batin. Qala Allah Ta'ala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Pal wajibu, dengerin, pal wajibu yang diwajibkan tuh ala insani kepada tiap manusia tadi semua. Pal wajibu ala insani tahsilu tilka aini ala ahlil basairi itu. Maka kata Allah, kul hadihi sabili ad'u ilallahi nah, Adam itulah merupakan khalifah yang pertama, mursyid yang pertama, rasul yang pertama. Maka tadi pada saat faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruh, tuh dialah faqaulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tuh malaikat saja sujud pada orang itu. Dialah utusan yang mana melihatnya bukan lagi dengan matanya tapi dengan basornya. Berarti melihatnya dengan Jibril, mendengarnya bukan dengan telinganya tapi dengan Mikail, dengan samanya Allah tadi semua ya. Memberbicaranya bukan dengan mulutnya tapi dengan Israfil tuh. Bernapasnya lagi bukan dengan hidungnya tapi oleh Ijrail tuh ya. Dia ada Rabbin Nas tadi, itulah yang disebutkan oleh Tuhan kami. Kenapa Allah pada saat menyebut dirinya Allah, jangankan jamak mufrad aja tidak ada, tapi pada saat Tuhan mengatakan Rabb, dia mengatakan kami, karena memang khalifah Allah itu dimulai Adam, Idris, Nuh, terus sampai Muhammad. Dari Muhammad musalsalah, tadilah sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, kemudian mursyid. Dialah Rasul yang ada di zamanmu. Laqad ja'akum rasulun min tuh. Maka kata Abah juga, sekarang yang menjamin, yang mau ikut sama Abah yang menjamin tuh. Maka kata Abah, berani kalau kamu disiksa di kubur, kasih tahu Abah, bukan main-main tadi, karena kamu nggak ngerti konsep, kamu udah didongeng dengan dongeng. Padahal dari Tuhan dari awal pun telah menciptakan Allah itu adalah khalifah. Adamlah khalifah yang pertama. Maka seluruh malaikat pun suruh sujud kepada siapa? Kepada dia. Maka jangan aneh. Bahkan Abah ngomong ke Bu Haji tadi, ada saudara kiai 3 hari yang lalu telepon. Abah bilang ke dia, biasanya kalau udah lama nggak nelpon, biasanya mati. Dia ketawa. Tahu-tahu tadi pagi innalillah. Saudara saya. Tadi semua. Hari Senin kemarin telepon saya. Malam. Kiai Ajengan, tumben abdi sono ka Abah. Aduh, dukaku mati. 11 kali miss call di dinten Minggu sore. Kayaknya waktu Abah telepon, Abah habis lahir. Ya, denger ya. Maut tadi. Karena saya kan sering bilang, orang yang jarang datang ke sini, tiba-tiba ke sini, biasanya pamit.
Sudahlah, kalau kalian anggap, terserah kalian menganggap apa-apa. Tergantung kalian. Kalian menganggap seperti apa. Inilah hari ini kalian harus punya rasul. Kalau nggak punya rasul, bisa sadat nggak kamu? Saya tanya. Itulah kalau dulu namanya rasul, terus sampai Nabi Muhammad ke sini namanya mursyid. Sama hakikatnya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Makanya tadi begitu mursyid sudah mati, selesai. Nah, ketololan lagi orang torikot. Bagaimana kamu cari manis kalau nggak ada gula? Tapi carilah. Tapi hari ini Abah juga mengerti. Memang tidak sedikit orang yang betul-betul menjadi tadi kata Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena khalifah Allah itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kalau tidak akhirnya guru rohani nipu.